Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Miss Nisaul Maufiro SPD. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Qori Ulul Albab selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap Dewan Guru dan karyawan SD Muhammadiyah Plus Kota Probolinggo beserta anak-anakku sekalian yang disayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Untuk mengefisiensikan waktu pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang keempat tausiah agama, yang kelima pembacaan doa beserta penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Faridatul Mauwiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana
أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسيجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang selanjutnya ada tausiah agama dari Ustadz Ahmad Qori'ul Albab. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus Kota Probolinggo atau yang mewakili beserta jajaran guru dan staf TU SD Muhammadiyah Plus Kota Probolinggo, dan yang saya banggakan calon cendekiawan muslim muslimah SD Muhammadiyah Plus Kota Probolinggo, khususnya kelas 4, 5, dan 6. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi nikmat satu berupa iman dan Islam yang masih kita pegang teguh, baik dalam hati kita, dalam perbuatan kita, dan dalam perkataan kita sehari-hari. Yang kedua, nikmat sehat. Meskipun Ustadz tidak tahu
ini kan pakai masker semua ya. Hidungnya masih ada atau enggak? Ada masih hidungnya? Ada ya? Oh, yang saking enggak kelihatannya ya. Sehingga bisa hadir di masjid ini. Masjid ini namanya Masjid Kiai Haji Mas Mansur. Dan insya Allah sampai selesai tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang ketiga sempat. Ada juga beberapa dari kita yang mungkin belum bisa hadir di sini karena sakit kah, karena ada kegiatan lain. Itu ketiga-tiganya perlu disyukuri. Dengan disyukuri, maka insya Allah dan mudah-mudahan Allah memberikan nikmatnya lagi yang lebih lagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan, contoh terbaik, idola tiada bandingnya, tiada duanya hingga akhir hayat hidup kita. Jadi Ariel Noah lewat, Upin Ipin lewat. Iya, apalagi itu yang ngetren ya, Bobo ya lewat. Jadi harus kita itu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun itu orang tua kita, karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan poin plus. Kalau Nabi sudah nunggu kita, tinggal kitanya ini masih ujian di dunia. Kalau kalian ujian misalkan dapat nilai jelek, disuruh ngulang apa enggak sama gurunya? Disuruh ngulangnya. Iya, tapi kalau kita hidup di dunia sekali seumur hidup enggak balik maneh, katanya orang Jawa. Game over, kalau main game enggak ada ngulang lagi ya. Kalau di HP main game restart. Kalau hidup enggak bisa. Maka tentunya anak-anakku, calon cendekiawan muslim muslimah, harus mengisi kegiatannya, aktivitas sehari-harinya dengan nilai-nilai kebaikan. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Bekerja ibadah, tapi kan sekarang kamu tidak bekerja, tapi belajar. Itu nilai ibadah. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia ini memberikan amanah kepada Ustadz. Nah, jadi Ustadz ini kembali ke sini kurang lebih 3 tahun ya. Jadi istilahnya Ustadz ini bule yang insyaf. Tahu bule? Tahu ya, orang barat yang insyaf. Sekarang dipanggil Ustadz, dulunya Mister. Jadi bule yang insyaf, sing tobat. Kalau Mister, di sini ada Mister Yakin, tidak ada ya. Mister Yakin kalau main ke sekolahnya Ustadz dipanggil bule ke Arab-Araban. Kebalikannya. Diberi amanah bahwasanya memberikan tausiah dengan tema keteladanan Rasulullah untuk generasi muda yang Islami, untuk karakter generasi muda yang Islami.
Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Katanya Allah ini, bukan katanya Ustaz, ya. Dicatat ya, buat catatannya. Surah apa? Ada yang tahu? Al-Dul? Apa? Al-Ahzab ayat 21. Nanti tidak nututi. Sekarang kan Pak sudah mahir menggunakan HP, nanti browsing Al-Ahzab 21. Tetapi di situ juga Allah juga menginfokan kepada kita, menginformasikan kepada kita buat siapa Rasulullah ini datang untuk diteladani. Ada ciri-cirinya orang di situ. Laman kana yarjullah wal yaumil akhirah wa dzakarallah katsiran. Ini sudah mulai masuk inti tausiah dari bule yang insaf. Yang pertama apa? Teladan itu diberikan, dicontohkan untuk orang-orang tadi itu lamang kana yarjullaha, kepada orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah. Sini ada namanya rahmat. Mana rahmat? Ada ya? Harus bangga namanya rahmat, itu bagus namanya. Ada Mat Saleh. Jadi yang mengharap rahmat Allah satu. Jadi meneladani Rasulullah tidak sembarangan orang bisa. Syaratnya satu, yang mengharap rahmat Allah. Lah, yang mengharap rahmat Allah ini yang bagaimana? Dijelaskan dalam surah Al-A'raf 156 sampai 157. Jadi Allah di situ itu dawuh lagi, bersabda lagi, berfirman lagi. Ini bukan firman atau sabdanya Ustadz ya. Kalau Mister Subairi ini Ustadz ya dipanggilnya, atau tetap Mister? Mister ya. Nah, ini Ustadz yang ke Arab, kebule-buleannya. Nah Bapak, ada identik ya masing-masing. Di situ disebutkan warahmati wasi'at kulla syai'. Katanya Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatnya itu luas. Lah, rahmat yang kayak apa? Yang mengharapkan rahmat Allah ini salah satu orang yang patut meneladani Rasulullah. Satu, yang melaksanakan sholat tentunya dengan rajin dan khusyuk. Sholat ini membutuhkan kesabaran. Tidak bisa kalau tidak sabar. Nanti kalau tidak sabar, mam cepat mam, harap muli mam, luwe weteng. Mam, mau ke KM. Imamnya nanti kita ya. Jadi perlu kesabaran untuk sholat dalam melaksanakan ketika prosesnya dan juga dalam melaksanakan 5 waktunya. Jadi yang melaksanakan sholat itu ciri-ciri orang yang mengharapkan rahmat Allah.
Jadi mungkin tidak ada di sini ya. Jadi kalau namanya sholat itu harus khusyuk, harus sabar. Ini karena mic-nya begini ya, saya kan makanya tanya ini ke Ustadz Subairi. Ustadz, audiensi saya ini anak-anak kelas berapa? 456 itu. Karena masih anak-anak 456 mungkin lebih baik Ustadznya itu sambil gerak. Kalau duduk gini tak itu ya bengong audiensi, ngomong Ustadz yang menang ya. Kalau ada gerakan itu ada interaksi baik visual maupun ini nih ada visual maupun penyerapan makna ya kalimat ya. Mohon izin. Jadi anak-anakku, orang atau anak-anak yang mengharapkan rahmat Allah itu yang rajin sholat, yang khusyuk. Jadi jangan sampai kalau sholat, misalkan kalau madep ke barat kan tidak kelihatan, kan di syuting Ustaz juga syuting, jadi biar kelihatan wajahnya. Jadi umpama ini ke barat ya, imamnya sudah berkata waladdallin, amin. Ada yang gitu. Itu tidak sabar itu. Biasanya kalau tarawih itu pulang duluan gitu. Ya, harus sabar. Amin. Kan ada artinya ya. Artinya kabulkanlah, itu doa. Ada lagi yang begini misalkan. Kadang ini mohon maaf, tapi di sini mungkin tidak ada ya. Ada yang sambil gini. Dengarkan nih Mas. Iya lupa belum potong buku. Toleh sana. Ya, tidak boleh. Salat itu harus khusyuk. Ada lagi yang sampai khusyuknya. Imam mengatakan, anak-anakku, karena masih pandemi, ada jarak, diluruskan samping kanan kirinya. Pandangan mata ketika sholat ke tempat sujud. Ya, jangan rame, diperhatikan dengan baik. Siap. Kayak tentara, kamu disuruh baris-baris, siap gak? Suruh sholat. Nah, jangan. Siap juga. Pandangan ke tempat Allahu Akbar. Saking khusyuknya ini, imam rukuk tetap berdiri. Apa yang terjadi? Ngantuk, ketiduran. Nah, jadi itu anak-anakku yang satu cirinya orang yang mengharapkan rahmat Allah melaksanakan sholat dengan rajin dan khusyuk. Kedua, ciri-cirinya orang yang mengharapkan rahmat Allah melaksanakan atau menunaikan kewajiban zakat, membayar zakat bagi yang mampu. Jadi zakat apa kalau nyebutnya di sini? Sudah fitrah atau fitri? Zakat fitri atau zakat fitrah? Zakat fitri. Ya, bagi yang mampu. Atau zakat-zakat yang lain nanti dijelaskan oleh Ustadz Subairi. Ya, melaksanakan zakat paling tidak apa? Sedekah. Yang ketiga, ciri-cirinya orang yang mengharapkan rahmat Allah yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Masuk masjid, ingat Allah, berdoa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mau makan,
ingat Allah, doanya Bismillah atau yang lebih panjangnya. Mau tidur, ingat Allah, doa kepada Allah Bismillahumma ahya wa. Itu yang namanya banyak mengingat Allah. Doanya banyak yang hafal, kondisi apapun ingat Allah. Ketika pulang, ketika berkendara, ingat doanya. Berzikir mengingat Allah, itu doa juga termasuk. Bukan doanya satu, digunakan untuk berbagai macam kondisi. Mau makan, apalnya Bismillahumma ahya, Bismillahumma ahya wa amut. Mau ke kamar mandi, ya itu juga yang dipakai. Bukan begitu ya. Tetapi banyak doa dihafalkan, banyak zikir dihafalkan, banyak-banyak mengingat Allah. Karena kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Jika engkau mengingatku, aku akan mengingatmu. Contoh, namanya ini siapa? Joni ya? Hah? Oh, sudah ganti nama? Udah, tetap Seva ya, bukan Joni. Oh ya, Seva. Seva ini Zeva. Oh, Zeva. Zeva ini sama Zulfi dikasih roti hari Senin. Wah, seneng Zeva. Maka tentunya Zeva ingat. Ya, oh iya saya dikasih roti. Besoknya Zeva ini bawa apel 1. Besoknya hari Selasanya ketemu Zulfi. Ayo makan bareng, dibagi 2. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita mengingat Allah, melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah, niscaya Allah juga mengingat kita dan memudahkan apa yang dimunajatkan oleh kita kepada Allah. Apa? Berdoa kepada Allah, minta perlindungan, minta pertolongan, sehat ketika pandemi, pandai atau cakap dalam menerima ilmu di sekolah. Andai kata Zeva kemudian sama Radit sekarang hafal-hafal sedikit nama-namanya Ustaz. Ada banyak yang lupa sudah. Sama Radit, ketika Radit Zeva bagi dong, bukan minta, bagi dong kuenya. Zeva tidak mau bagi. Keesokan harinya si Radit punya kue juga. Apakah kira-kira Zeva dikasih? Hah? Nah, itu manusia dengan manusia. Ada perasaan, dia tidak baik sama saya, ngapain saya baik? Tetapi Allah baik kepada semua makhluknya. Meskipun makhluknya itu tidak rajin beribadah, tapi Allah beri kesempatan, bukan beri surga, kosong nanti neraka. Ya. Jadi diberikan kesempatan untuk tobat itu. Siapa namanya? Kodir. Catat. Dicatat saja, tidak ada hadiahnya. Ya. Jadi diberikan kesempatan supaya kembali ke jalan yang baik, melakukan hal-hal baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kembali ke tadi, siapa saja ciri-cirinya orang yang mengharapkan teladan dari Rasulullah. Tadi yang pertama kan mengharap rahmat Allah. Disebutkan mengharap rahmat Allah 1, 2, 3. Ya, yang melaksanakan sholat, yang membayar zakat sesuai kemampuannya. Kemudian yang ketiga yang banyak mengingat Allah. Nah sekarang yang kedua, ini siapa yang patut meneladani Rasulullah?
Ciri yang kedua adalah yang mengharap atau meyakini hari akhir. Kapan hari akhir? Hari kiamat ya. Kapan itu? Tidak tahu ya. Semuanya tidak tahu. Ustaz tidak tahu. Kira-kira tidak tahu juga Ustaz. Ustaz Subairi tahu? Tidak tahu juga. Artinya itu hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak usah nunggu kiamatnya. Isi waktu kita dengan perbuatan yang baik. Ketika mau berangkat sekolah, cium tangan sama orang tua. Jangan dadah mama papa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanda mau berangkat ke sekolah. Mohon doanya supaya Ananda sehat, selamat, dan mudah menyerap pelajaran dari bapak ibu guru gitu. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goceng. Jangan itu nyata yang diingat ya. Salim dicium tangannya. Kalau cium pipi kanan kiri tidak apa-apa. Meskipun kelas 6 Ustaz tidak apa-apa orang tuanya sendiri. Kalau orang tuanya orang lain jangan. Ya, keliru nanti. Artinya itu manfaatkan kalian waktu itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya seperti itu salah satunya. Karena mengingat hari kiamat, hari kiamat ini apa nih? Hancur semua lebur. Dunia ini hancur lebur. Jangankan dunia, TV-mu di rumah terbelah. Hancur sudah, semuanya hancur. Ketika mengingat itu maka kita satu. Wah, kalau nanti hari kiamat sudah tidak bisa ngapa-ngapain, maka memotivasi kita melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. 2000 US. Minta kuenya 1. Padahal di dalamnya ada uang. Itu perbuatan, contoh perbuatan enggak boleh ke temannya begitu. Ya. Enggak ada ya di sini, enggak ada gitu ya. Di depan kantinnya Mr. Sunardi 2000 enggak ada. Di sini anak-anaknya calon cendekia muslim, muslimah, baik-baik dan beriman. Jadi seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu, perbuatan buruk tidak akan dilakukan bagi orang-orang atau anak-anak yang meyakini bahwa besok ada hari akhir, hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Ketika itu Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat siapa? Malaikat Israel. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ditanya, nyamar jadi manusia, ditanya Nabi, Nabi, ayo sebutkan rukun iman. Iman itu apa? Rukun iman. Dijawab sama Nabi. Rukun iman ada berapa? 5 apa 6? 6 apa 4? 6 ya. Ada 6. Yang pertama, iman kepada. Yang kedua, iman kepada. Yang ketiga, iman kepada. Loh, kok tadi malaikat sekarang malaikat lagi? Banyak malaikatnya ya. Kepada kemudian iman kepada Rasulullah. Kemudian iman kepada. Nah, ada hari akhirnya ya. Hari kiamat ya, yang nomor 5. Yang terakhir, iman kepada. Bukan takdir itu ya. Takdir baik dan takdir
buruk. Nah, jadi dalam rukun iman hari kiamat itu wajib kita yakini akan terjadi di nomor keberapa? Kelima. Itu tadi maksudnya kalian ya. Rukun iman ada 6. Yang itu Ustaz kelima maksudnya anak gitu ya. Oke. Jadi ketika orang meyakini besok ada akhir, film itu kadang-kadang terus nyambung berhari-hari atau ada akhirnya. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini, ada awal, ada akhir. Ketika kita meyakini ada akhir, maka kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Katanya Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jangan menjadi yang merugikan orang lain. Kemudian ciri yang ketiga, siapa yang patut meneladani Rasulullah? Dzakarallah katsiran, tadi itu yang mengingat Allah dengan banyak. Setiap waktu, setiap kondisi ingat Allah. Patut meneladani Rasulullah. Intinya dari semua itu bahwasanya yang patut meneladani Rasulullah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentunya kaum muslim. Orang di luar itu boleh. Tetapi timbal baliknya dari Allah tidak sebabnya untuk kita kaum muslimin. Karena itu pemimpin kita, pemimpin umat muslim, jadi perlu diagungkan. Ini mungkin masih atau sudah ingat ya, ada lagu ini. Ini kira-kira sama Mr. Miss di sini perlu juga dilestarikan. Ini hafal kayaknya, tapi mohon maaf ya, suaranya Ustaz agak sunggang-sunggang serak apa-apa ya. Nah, ada yang ingat? Nanti teruskan. Abdullah nama ayahnya, bundanya, kakeknya, Khadijah, Fatimah, bernasab inilah kisah sang yang penuh inilah kisah sang Rasul yang penuh yang penuh penyanyi ya, Mbak Gita. Artinya dengan lagu-lagu itu anak-anak bisa mengenal sejarah, paling tidak singkat atau minimal sejarah dasar tentang baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ diketahui siapa kakeknya, siapa pamannya, siapa putri tercintanya, tetangganya siapa namanya? Mana? Paling tidak kenal. Oh iya, kakeknya ini namanya, ayahnya ini namanya. Lahir Nabi ini pada tahun gajah. Ingat gajahnya. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Maka tentunya peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar memperingati. Katanya Ustaz Zubairi,
Ustadz tolong nanti diberikan tausiah supaya anak-anak bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya dari pelajaran surah Al-Ahzab ayat 21. Yang pertama adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dengan sholat, rajin sholat, khusyuk, dengan membayar zakat sesuai kemampuannya bagi yang mampu, kemudian yang mengingat Allah. Kemudian ciri yang kedua adalah yang meyakini adanya hari kiamat, hari akhir, sehingga orang-orang yang meneladani Rasulullah itu ingat mati, maka tentunya hidup ini tidak panjang, maka digunakan untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, yang mengingat tadi itu banyak Allah. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kalau kamu ingat sama teman kan enak. Mas Kabir, bantuin dong. Dibantu karena Kabir ingat. Ya. Tapi agungnya Allah mengingat semua makhluknya tanpa satu pun terkecuali. Hanya saja yang lebih mudah adalah yang sering atau yang selalu mengingat Allah. Diprioritaskan dong. Ya. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah, ini tambahan. Kalau tadi berdasarkan informasi dari Al-Quran, sekarang ada kisah yang juga patut kalian tiru nantinya. Pada suatu hari Rasulullah itu namanya Nabi ya, diutus sama siapa? Nabi itu diutus sama siapa? Allah. Nabi Muhammad itu dakwah ke sana. Kemana? Ke Taif. Berangkat. Nyampe sana menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Wah, penduduk Taifnya terima atau enggak? Tidak terima. Akhirnya apa? Nabi dilempari waktu sembarang, dihujat, dicaci, diolok-olok, dibully. Apa tahu bully itu? Nah, itu tidak boleh ya. Bully, perundungan tidak boleh dilakukan ke sesama atau maupun ke orang lain. Wah, dihujat sambil dilempari batu, diajak, sehingga apa? Berdarah Nabi. Berdarah Nabi. Kemudian dua malaikat yang jaga namanya itu Bukit Taif ya, bilang ke Nabi, Nabi doa kepada Allah, apa diangkat ini gunung atau bukit itu dilemparkan kepada penduduk Taif. Kalau Qadir dilempar batu, pulang lewat mana? Pulang lewat mana ini? Pulang lewat mana? Atau langsung dilempar juga ya? Namanya manusia, Ustaz. Ya. Tapi inilah contoh manusia terbaik, contoh untuk kita. Sampai berdarah-darah, apa yang diminta Rasulullah kepada Allah? Jangan. Mereka karena tidak tahu siapa aku, diutus untuk apa. Masih sabar padahal berdarah-darah. Siapa kalau dihitung? Jadi intinya apa? Rasulullah mencatatkan kalau ada yang menyakiti kita, tidak perlu dibalas, didoakan. Rasulullah mendoakan malah. Disakiti oleh teman-temannya yang lain, didoakan teman itu. Ya Allah, jadikanlah si fulan anak yang baik. Jadikan si fulan tidak begini lagi. Bimbinglah dia ya Allah. Itu didoakan, jangan dibalas. Kalau dibalas berarti
Nah, sama. Ya, Nabi aja sampai berharap doa, kasihlah petunjuk. Nanti di sana itu jadikan ada satu orang yang menguatkan Islam dari Taif tadi, penduduk Taif. Kamu kalau disakiti, yang dilakukan adalah apa? Kalau disakiti temannya, hah? Oh, balas. Doakan temannya itu supaya jadi baik kembali, bukan dibalas. Ya tidak apa-apa kalau Ustaz misalkan dikasih wafer, dibalas wafer tidak apa-apa. Iya. Atau kamu ngasih apel, nah, kita kasih anggur yang kecil. Oh enggak, yang besar juga ya. Nah, artinya mari kita berbuat baik dengan mencontoh Rasulullah, baik perkataan, baik perbuatan, dan di dalam hatinya juga harus mengandung nilai-nilai kebaikan. Semoga Allah merahmati kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mengingat kita karena kita ingat pada Allah dan ingat pada Rasulnya. Ada tanya jawab mungkin Mister? Tidak ada ya? Ada. Nah, oke. Oleh karena itu kita akhiri sesi tausiah pada pagi hari ini dengan ada doa sesi juga. Ada yang berdoa lagi. Bacaan kafaratul majelis. Semoga apa yang saya sampaikan, jika ada yang keliru, jika ada yang membuat tersinggung, dimaafkan ya. Iya. Ini kayaknya puasa ini. Puasa ya? Oh iya toh, puasa ngomong. Ya, dimaafkan. Marilah kita tutup bacaan kafaratul majlis. Tahu? Subhanakallahumma kurang lebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Qori Ulul Albab bisa bermanfaat bagi anak-anak. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Fuad Afifi. Kepada beliau kami persilahkan. Mari anak-anak untuk mengangkat tangannya, menghadap untuk minta kepada Allah ya. Mudah-mudahan kalian diberi kesuksesan dan diberi pelajaran untuk ANBK-nya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi nafa'u wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatal maut wa najatna nar. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa mati Rasulullah warahmatullahi Al-Fatihah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah dari Ustadz Qori sudah, barusan ditutup sama doa oleh Ustadz Fuad. Nah, anak-anaknya Miss Nanda, kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Gak ada yang mau bertanya? Yang bertanya padahal mau dikasih hadiah loh. Yang berani bertanya, angkat tangan, nanti mic-nya dikasih sama Mr. Dana, dapat hadiah. Ayo siapa coba yang mau tanya? Kalau nggak mau tanya Miss Nanda wis yang tanya sama Ustadz Qori bentar lagi biar Miss Nanda yang dapat hadiah. Ada yang mau tanya? Dia masih semangat? Masih semangat? Loh, tidurnya malam tak? Kok masih ngantuk? Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat coba siapa yang mau bertanya? Fikri mau bertanya? Iya, coba mau tanya apa? Berdiri aja dah. Berdiri. Ya, namanya siapa, kelas berapa, kemudian pertanyaannya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri. Terus kelas berapa? Kelas 5A. Oh ya, terus mau tanya apa? Iya, tanya tentang Rasulullah pokoknya. Bukan dengan Ustadz Qori, ayo. Ayo mau tanya apa? Kasih hadiah yang berani bertanya ada. Sudah disampaikan mau tanya lagi nggak apa-apa. Bagaimana? Ayo mau tanya apa yuk? Bagaimana masa kecil Rasulullah? Oh, bagaimana masa kecil Rasulullah ya? Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya katanya bagaimana masa kecil Rasulullah, Ustaz? Monggo mungkin bisa dijelaskan lebih singkat lagi, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Ananda Fikri ya. Jadi tadi kan Ustaz tidak membahas terlalu panjang berkait tentang masa kecilnya. Paling tidak lewat lagu itu kan tahu siapa ayahnya, siapa ininya. Itu dihafalkan tak apa-apa, biar supaya teringat sama kita. Jadi begini. Karena Ustaz tidak nututi ya. Iya, pemain sepak bola lah katakanlah. Kalau TV di rumah Ustaz tidak pernah hidup TV. Bukan karena tidak bisa, tapi tidak dihidupkan. Pemain sepak bola katakanlah. Ada yang kenal sama Ronaldo. Pernah ketemu sama Ronaldo? Tapi suka sama Ronaldo. Begitu juga seharusnya Ananda kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ketemu, harus suka.
Ronaldo bukan nabi kita, Muhammad nabi kita, maka seyogyanya kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad. Tentunya kalau Ronaldo itu sedekah, berbuat baik, ya patut dicontoh juga. Tidak semuanya itu tidak dicontoh. Yang bagus kita contoh, kita tiru, yang tidak bagus ditinggalkan, tidak usah diikuti. Nah, anak-anakku, jadi untuk cinta maka perlu Nabi itu digambarkan, dijelaskan entah lewat lagu ataukah didongengkan. Nah, sering didongengkan sehingga anak-anak itu sampai nanti dewasa tertanam kecintaannya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah wafat hingga sampai saat ini kan hampir 1500 tahun. Kita aja kadang-kadang yang tua, kadang-kadang ya. Jadi anak-anak generasi Muslim ini, cendekiawan Muslimah harus cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah. Nah, pertanyaan dari Ananda Fikri tadi, masa kecil Rasulullah itu sangat menyedihkan dalam ukuran manusia. Kenapa dikatakan begitu? Ketika di dalam kandungan ayahnya wafat, ketika sudah dilahirkan tidak disusui ibunya tapi dikirim ke Halimatus Sa'diyah, disusukan kepada orang lain karena suatu hal. Kemudian kembali ke pangkuan ibunya, tidak lama ibundanya juga wafat, meninggal, diasuh sama kakeknya. Jadi Nabi Muhammad dikatakan yatim. Ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya yatim itu disematkan ketika di dalam kandungan sudah ditinggalkan ayahnya. Ada yang sudah dewasa gini terus kemudian ditinggalkan ayah, oh ini anak yatim. Kadang-kala ya Ustaz Zubair mungkin masih ingat, kalau anak pondokan biasa juga anak yatim digosok sininya. Itu ada itu digosok sininya, udah dapat berkah gitu. Tapi gosoknya pakai tangan. Nanti kalau gosoknya pakai yang lain beset semua ini. Itu ada beberapa ulama katakan ketika di dalam kandungan meninggal dikatakan yatim. Kemudian diasuh kakeknya, tidak berselang lama meninggal juga, diasuh paman. Artinya masa kecil Rasulullah kalau dalam ukuran manusia dinyatakan menyedihkan. Tetapi kalau dikatakan dalam dimensi agama dijaga oleh Allah. Apa yang kurang kalau sudah dijaga sama Allah? Dan ini kurang manusia ya, sedih. Ketika diasuh sama pamannya tidak lama juga meninggal. Nah punya siapa Rasulullah? Maka di lagu itu siapa nama istrinya yang setia? Khadijah, apa istri yang setia. Ada istrinya, tidak berapa lama istrinya juga meninggal. Tetapi sebelum itu dikaruniai anak bernama Fatimah. Gimana Rasulullah ketika kecil juga Allah, kata Ustaz tadi, dijaga sama Allah. Suatu ketika dibelah dadanya Rasulullah, dibelah, dibersihkan. Nanti jangan dipraktekkan sama temennya ya. Ini teman saya agak Ustaz kurang baik. Mungkin kalau dibelah jadi baik, jangan. Ya, artinya ini khusus kepada Rasulullah. Dijaga kemurnian hatinya. Jadi masa kecil Rasulullah sangat menyedihkan kalau dalam ukuran manusia. Kalian apa hikmahnya? Kalian yang masih punya kedua orang tua disayangi. Ingat, kalau misalkan nanti orang tuanya tidak ada, siapa yang mau cium tangan mau berangkat sekolah? Iya kan? Maka ketika masih ada, disayangi orang tua. Orang tua marah mungkin tujuannya untuk menasihati kalian supaya baik. Tujuannya tidak lain itu. Maka tentunya harus patuh dan tunduk kepada orang tua selagi, kata Rasulullah, selagi tidak mengarahkan kepada hal-hal yang
mengingkari kekuasaan dan keesaan Allah. Dosa sholat sudah, nah, itu jangan diikuti. Tapi insya Allah orang tua kalian mengarahkan kepada kebaikan. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Sudah? Oh itu ngacung itu. Apa mau tanya apa? Nggak apa, satu aja lagi. Yang Satu mau aja. tanya maju ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ditya Fareza Putra, kelas 5A. Ustaz, pernahkah Nabi Muhammad berbuat dosa? Ya. Pernahkah Nabi Muhammad berbuat dosa atau berbuat salah ya? Ya. Nah, ini kan pertanyaannya bagus sekali ya Ustadz ya. Ya. Gak ada yang kepikiran mungkin ya, karena kan Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nah, apakah Nabi Muhammad juga pernah berbuat salah? Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Reza. Ada nggak yang kepikiran kayak Reza juga? Ada nggak yang kepikiran kayak Reza? Gak ada kan ya? Nah, coba bagaimana jawaban dari Ustaz? Ya. Yang pertama, Allah menciptakan makhluk itu awalnya ada 3. 1 itu malaikat, 2 itu jin, yang ketiga terakhir manusia. Malaikat dari apa diciptakan? Nur, cahaya. Yang namanya nur berarti cahaya, berkilau. Kemudian jin dibuat dari apa? Api, panas ya, api ya. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Manusia yang pertama, kalau kita nanti dilahirkan dari ibu, bukan dari tanah nanti ya. Itu yang awal. Oke. Ketiganya mempunyai karakter masing-masing. Malaikat patuh taat 100%. Disuruh ke barat sama Allah ke barat. Suruh nyatet kebaikannya manusia dicatat. Suruh nyatet apa yang dilakukan buruk manusia dicatat. Jin sangat sedikit yang beriman kepada Allah, 20% lah. Bahkan katanya Nabi, sebaik-baiknya jin itu masih seburuk-buruknya manusia. Oh, itu ya ngeri ya. Nah, artinya apa? Membangkang terus kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Manusia ini 50-50. Jadi ada yang rajin berbuat baik, ada yang hilaf, katakannya hilaf, berbuat tidak baik. Tetapi diberi kekuasaan oleh Allah manusia itu untuk menentukan pilihannya. Kalau malaikat kan enggak, tunduk patuh 100%. Jin hanya sedikit, kebanyakan membangkang semua. Terus bagaimana sama Rasulullah, manusia terbaik? Kan gitu pertanyaannya. Manusia terbaik Nabi Muhammad SAW itu juga manusia biasa seperti kita, tetapi mendapatkan penjagaan yang ekstra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya yang sering diturunkan oleh Jibril. Pernah berbuat dosa atau salah, hilaf? Pernah. Namanya manusia seperti kita. Cuma bedanya kalau salah sedikit ditegur sama Allah. Kalau kita hendak ingat-ingat tadi ditegur sama yang lain terus kebablasan. Itu bedanya. Jadi Rasulullah pernah suatu ketika Rasulullah ini ada majelis, kemudian ada seseorang yang tidak begitu penting posisinya, ya, dengarkan, yang tidak begitu penting posisinya itu mau menemui Rasulullah. Tidak penting posisinya, berarti orang biasa. Rasulullah sedang menghadiri majelis dan ada tamunya, ngobrol asik. Cuma diginikan aja sama Rasulullah. Disapa enggak? Apa yang terjadi? Seketika itu Rasulullah ditegur sama Allah oleh malaikat Jibril. Kalau kita siapa yang negur? Teman. Kalau ditegur teman untuk kebaikan, ya diterima. Berarti itu kan
dijaga juga sama Allah tapi lewat teman. Ini sama malaikat. Artinya Rasulullah pernah berbuat salah atau khilaf tapi langsung ditegur. Itu bedanya. Dijamin masuk surga. Tetapi juga manusia biasa yang bisa melakukan khilaf. Itu Reza. Jadi Rasulullah pernah berbuat dosa atau khilaf? Pernah. Tetapi langsung ditegur sama Allah sehingga Rasulullah kembali ke jalan yang benar. Artinya langsung berbuat baik. Tadi kisahnya ya apa? Akhirnya orang yang tadi mau menemui Rasulullah dipanggil sama Rasulullah. Sini. Karena aku ditegur langsung oleh Allah. Nah, itu bedanya sama kita. Pernah. Jadi jawabannya pernah, tetapi langsung ditegur sama Allah. Sehingga Rasulullah tetap jalannya dalam kebaikan, lurus. Ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi Rasulullah juga pernah berbuat salah, tapi bedanya kalau Rasulullah langsung Allah tegur agar beliau tahu bahwa itu salah. Tapi kalau kita, siapa yang menegur? Teman kita, ya nak ya. Jadi jangan sekali-kali marah atau dongkol ketika teman kita mengingatkan. Berarti teman kita sayang kepada kita, ya. Bisa dipahami? Oke, nah kalau barusan pertanyaannya dari kalian, sekarang pertanyaannya dari Miss Nanda. Yang bisa jawab, siapkan hadiah ya Mr. Subai. Yang bisa jawab berarti tadi mendengarkan tausiah Ustadz Qori dengan sangat cermat sekali. Yang nggak bisa jawab berarti tadi waktu tausiah tidur Ustadz. Ya, nah coba ya didengarkan baik-baik ya. Oh, oke. Oke, coba ya pertanyaannya. Tadi Ustadz sudah menyebutkan surat apa tadi? Ayat 21 tadi surat apa ya? Coba gini rulesnya. Angkat tangan dulu, baru nanti ditanya jawabannya sama Mr. Dana. Ya biar Mr. Dana yang dengar. Nanti angkat tangan dulu, nggak boleh ngomong jawabannya dulu, oke? Biar temennya yang nggak tahu jawabannya nggak nyontoh. Ganti ya, jangan santannya, soalnya ganti. Coba, ciri-ciri orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fikri dulu, apa Fikri? Berdiri, biar Miss Nanda tahu. Iya di situ aja. Apa? Ciri-ciri yang pertama? Laksanakan zakat. Sholat. Terus? Selalu apa yang terakhir? Selalu mengingat Allah. Alhamdulillah, berarti Fikri memang di depan dan memang mencermati tausiah Ustadz Qori. Monggo kasih tepuk tangan dulu dong, diapresiasi. Oh iya. Satu soal lagi, ya, satu soal penutup dari Miss Nanda. Nah, yang selama ini pandangan sholat yang benar itu kemana sih? Kok cowoknya yang aktif, ceweknya kok nggak ada? Apa itu? Radit ya? Coba. Raditya Tama, coba berdiri. Menghadap sujud. Menghadap tempat sujud yang benar. Gak apa-apa sudah Mr. Subay dikasih. Oke, maaf ya, sesi tanya jawabnya gak bisa lama-lama. Soalnya sudah ada yang dijemput. Kan hari ini hari Jumat. Ya nak ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara pada pagi hari ini sudah kita lalui bersama dengan alhamdulillah lancar ya, tanpa ada kendala. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya nak.